Bagi yang ada 2, kalau mungkin berkenan, masih ada 5 tempat yang kosong di depan. Karena tadi kan saya lihat ada lampias ya masuk di dalam ini, tapi mudah-mudahan tidak terganggu. Baik Bapak Ibu Saudara, ini awal bulan, di bulan Agustus, tanpa terasa kita sudah ada di bulan yang ke-8. Sungguh luar biasa kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Dan saat ini sebentar kita akan menikmati persekutuan yang tubuh dan darah Tuhan dalam perjamuan kudus, dan tentunya ini sangat istimewa bagi kita. Dan oleh karena itu sebelum kita bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan, ada kebenaran firman Tuhan yang saya ingin sampaikan. Sama-sama kita membuka Alkitab Lukas pasal yang ke-23. Injil Lukas 23 ayat 28 dan 29. Saya rindu kita membaca semuanya ini dan jemaat bisa konsentrasi di momen-momen pertama saya menjelaskan introduksinya, karena itu akan masuk ke dalam penjelasan di poin-poin nanti, sehingga tidak kehilangan momen dan landasannya di bagian-bagian yang pertama yang saya akan jelaskan setelah pembacaan Alkitab ini. Ya, Lukas 28 ayat 28 dan 29 saya akan membaca. Ya, bisa disimak, kalau bersuara juga boleh. Ya, saya harap ya dalam keadaan pakai masker juga tidak apa-apa. Ayat yang ke-28 Lukas pasal 23. Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Sebab lihat, akan tiba masanya orang berkata, berbahagialah perempuan mandul dan yang rahimnya tidak pernah melahirkan dan yang susunya tidak pernah menyusui." Jemaat yang dikasih Tuhan, dari pembacaan Alkitab ini saya akan menyampaikan satu judul untuk menjadi perenungan kita: menghargai kasih karunia Allah. Kalau boleh diulang, 3, 2, 1. Menghargai kasih karunia Allah. Kenapa saya menyampaikan topik ini dengan baik? Karena di zaman milenial hari ini, yang saya melihat entah di media sosial, di televisi, bahkan dalam pengamatan sehari-hari, ternyata bahwa arti atau nilai dari kasih karunia telah terdegradasi. Apa itu terdegradasi? Telah mengalami penurunan nilai. Karena kasih karunia senantiasa kita langsung berpikir itu gratis adanya, tidak berbayar. Dan kalau yang gratis seringkali dianggap itu hal yang sangat murahan atau nilainya tidak seberapa. Padahal kita tahu bersama bahwa kasih karunia itu sangat-sangat mahal. Dan saat ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana menghargai tentang kasih karunia. Ya, saya memulai dengan satu informasi dunia yang pernah merebak kurang lebih 1 minggu yang lalu tentang sebuah gedung besar yang namanya Hagia Sophia di Turki. Hagia Sophia ini dulu dibangun oleh zaman Byzantium Roma ketika mereka menaklukkan Asia Kecil termasuk Palestina. Dan di Turki mereka bangun satu gedung yang megah yang namanya Katedral Hagia Sophia. Itu bahasa Yunani, artinya hikmat yang kudus. Dan pada abad 4, ya tahun 400-an sampai tahun kurang lebih tahun 1400-an, ya kurang lebih hampir 1000 tahun, gedung ini dipakai tempat ibadah katedral oleh Kristen Ortodoks. Dan kemudian penaklukan ya atas Turki oleh dari negara Arab, maka itu beralih fungsi, kemudian diambil alih menjadi museum, dan terus berlangsung cukup lama, beratus-ratus tahun. Dan pada kurang lebih minggu yang lalu atau 2 minggu yang lalu, Presiden Erdogan ya memutuskan itu menjadi tempat peribadatan mereka. Dunia heboh, paus protes. Karena itu dulu jadi katedral, kemudian museum dan menjadi tempat ibadah mereka. Persoalannya memang ini sesuatu yang menjadi tempat yang sangat historis. Tetapi orang seringkali hanya mempersoalkan satu bangunan dan lupa bahwa ada hal yang sangat penting dalam kehidupan kita, itulah kasih karunia Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara. Saudara tahu bahwa di negara-negara Eropa kekristenan nilainya turun sehingga banyak gereja beralih fungsi menjadi museum, bahkan juga jadi tempat perkumpulan dan seterusnya. Karena kenapa? Orang-orang tidak mencari Tuhan lagi. Nah, ini yang saya katakan menjadi satu hal yang terdegradasi, penurunan nilai.
Tahukah saudara, juga hari ini di Amerika, saya lihat ada teman share ini satu cuplikan, ternyata orang-orang ateis hari ini, ateis itu yang tidak percaya Tuhan, mereka punya ibadah seperti kita. Ada WM-nya, ada singersnya, ada pemain musiknya, ada jemaatnya, menyanyi berlomba-lomba, tepuk tangan, tapi lagu-lagunya lagu dunia. Artinya mereka setengah memberikan satu pembanding bahwa mereka juga bisa melakukan sesuatu yang sifatnya ekspresif, yang kita namakan pujian penyembahan. Tetapi dalam praktek hidup mungkin itu bertentangan. Saya tidak mengatakan bahwa orang ateis mereka punya mental yang bobrok, tapi secara umum, karena seringkali orang Kristen mengatakan etika lebih tinggi, tapi kalau dibanding dengan ateis di Eropa, bisa kalah orang Kristen dalam soal moral. Dan ini kalau kita membandingkan, ternyata membawa satu degradasi. Sehingga dalam kekristenan di zaman milenial seperti ini, iman kita, kekristenan itu mengalami satu hal yang dinamakan relativisme. Apa itu relativisme? Artinya sesuatu yang tidak absolut, tidak mutlak. Karena ketidakmutlakan ini dalam pemikiran orang-orang milenial, bahkan dalam dunia kekristenan, itu masuk dalam keluarga Kristen. Ketika itu masuk dalam keluarga Kristen, dianggap bahwa sesuatu yang sifatnya absolut seperti kebenaran firman Tuhan itu bisa relatif, tidak mutlak. Nah, sehingga yang terjadi bahwa dalam kehidupan orang-orang Kristen di zaman milenial sampai hari ini, termasuk di Indonesia, tentang satu keluarga yang dibentuk oleh Tuhan itu dianggap biasa, dan sehingga oleh karena hal-hal yang sepele menyebabkan perceraian. Dan saya mau katakan bahwa Indonesia di Asia Tenggara termasuk tingkat perceraian paling tinggi, dan ini merembet kepada keluarga Kristen. Dan dari satu survei yang mengatakan bahwa, saya pernah sampaikan di satu tempat, penyebab perceraian keluarga Kristen yang pertama karena hugel, perselingkuhan, itu tingkat yang paling tinggi. Yang kedua karena ekonomi, ya, masalah ekonomi. Yang ketiga KDRT, kasar dalam rumah tangga. Dan ternyata kalau kita mau jujur, ketika hal ini menjadi satu hal yang terdegradasi dalam kehidupan kekristenan, itu merambat kepada nilai bahwa sebenarnya kasih karunia itu sudah tidak dihargai lagi. Saya akan jelaskan pada pagi hari ini bahwa sebenarnya kasih karunia itu dahsyat dan luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dengan keluarga yang dimasuki oleh kuasa kegelapan hari ini, tujuannya apa? Untuk menghancurkan nilai keimanan orang percaya melalui keluarga. Ketika keluarga itu hancur, di sana mungkin ada perceraian, berdampak kepada anak-anak. Ketika berdampak kepada anak-anak, ada ketidakharmonisan, anak-anak menjadi broken home, narkoba, bahkan segala macam hal yang tidak beres. Kemudian juga hilang keimanan, pilar gereja hancur. Itu yang diinginkan oleh iblis. Dan sehingga hal-hal yang tadi saya katakan itu terdegradasi. Kembali kepada apa yang saya ingin poinkan pada pagi hari ini, apa itu kasih karunia? Kasih karunia dalam istilah Alkitab, terutama saya memakai istilah Ibrani Perjanjian Lama, itu rahem. Apa itu rahem? Ini sudah diserap dalam bahasa Indonesia dari bahasa Arab rahim, ya, bahasa Indonesia juga rahim, kandungan. Ternyata bahasa Arab, bahasa Ibrani itu kan satu rukun, sama dengan bahasa Pamola dan bahasa Kaini, ya, mirip-mirip. Dan rahim ini ternyata mempunyai dua arti yang khusus. Yang pertama tadi kasih karunia, yang kedua kandungan. Jadi arti rahim tadi, kasih karunia dan kandungan ini itu tidak terpisah. Itu punya korelasi, punya hubungan yang saling kait mengkait, sehingga ketika kita mencoba mengurai firman Tuhan ini, mencari kebenarannya, akarnya itu sangat luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Saya mau mengajak kita untuk melihat hal ini, perbandingan Kejadian 25 ayat yang ke-21 ya sampai 23.
Ya, supaya kita punya pemahaman yang baik, Kejadian 25 ayat 21 dan 23 sampai 23. Berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya, sebab istrinya itu mandul. Tuhan mengabulkan doanya sehingga Ribka istrinya itu mengandung. Tetapi anak-anaknya bertolak-tolakan di dalam rahimnya itu dan berkata, jika demikian halnya, mengapa aku hidup? Dan ia pergi meminta petunjuk kepada Tuhan. Firman Tuhan kepadanya, dua bangsa ada dalam kandunganmu, dan dua suku bangsa ada berpencar dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Nah, ini sudah kita mulai melebar tentang arti rahim tadi. Dan dengan baik Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, ternyata luar biasa dahsyat arti kata rahim tadi yang kita telah membaca, bagaimana seorang Rahel dia mandul, ya, mandul tidak punya anak. Itu bahasa Ibrani bilang akara. Akara ini artinya tidak berakar, ya. Kalau atau di kata lain akar yang dicabut. Kalau akar dicabut berarti tidak akan ada kelanjutan kehidupan. Dan perhatikan luar biasa, ayat 23 ada kasih karunia di sana. Ya, Rahel itu bisa mengandung. Dan ternyata kandungan itu dikatakan kasih karunia. Luar biasa. Oleh karena itu, ibu-ibu yang semua kita ibu-ibu diberikan kandungan ketika berumah tangga, hargai kandungan. Jangan pernah melakukan aborsi walaupun engkau tidak inginkan. Itu sangat berdosa. Karena itu berbicara berkat Tuhan. Ya. Walaupun mungkin ada satu proses yang keliru di situ, tapi ketika itu terbuahi, itu berkat, itu kasih karunia. Dan ini sangat luar biasa tentunya, karena dalam kandungan itu mengandung konsep berkat. Dengar baik Bapak Ibu Saudara supaya kita paham bahwa konsep Alkitab tentang berkat, mulai dari Perjanjian Lama, cerminan Perjanjian Baru atau bayangan Perjanjian Baru, itu mengandung dua hal. Berkat dalam konteks Alkitab atau konsep Alkitab itu hanya dua hal. Yang pertama keturunan, yang kedua tanah atau wilayah. Jadi ketika Tuhan memberkati umat Israel, bukan berlian, bukan permata, bukan emas, bukan perak, tetapi keturunan, dan juga yang kedua adalah tanah atau wilayah. Nanti saya akan korelasikan Perjanjian Baru seperti apa. Tapi kita memahami dasarnya ini dulu supaya kita tahu. Dan ketika Tuhan memberkati Yakub dengan berbagai keturunan dari 12 anak, itu salah satu namanya Yehuda. Minggu lalu saya jelaskan, Yehuda turun-temurun sampai kepada Kristus. Nah, itu berkat akan ke bangsa-bangsa lain. Dan sangat-sangat luar biasa. Dan kemudian berkat bagi orang Israel itu tanah perjanjian, tanah Kanaan. Nah, dan tentunya kita yang saya katakan tadi bahwa berkat kita bukan Kanaan duniawi. Berkat kita bukan soal dalam arti yang lebih sempit, bukan hanya sampai di keturunan tadi, tetapi kalau dari Yakub, Yehuda sampai Yesus itu keselamatan, keturunan. Dan kemudian berbicara tentang tanah perjanjian, bukan Kanaan dunia, tapi Kanaan surgawi. Amin. Itu kalau jauh kita memandang ke depan. Dan tentunya itu yang harus didambakan oleh gereja, oleh saya dan saudara, oleh jemaat Tuhan pada hari ini. Sehingga dua hal yang saya ingin sampaikan, bagaimana menghargai kasih karunia. Karena tadi saya bilang kasih karunia itu telah terdegradasi menurut nilainya. Bahkan ada sesuatu yang tidak absolut di sana dan bisa berubah menurut pandangan orang Kristen milenial, ya, itu bisa relatif walaupun tidak dikatakan tapi dipraktekkan. Dan hari ini sama-sama saya merindukan jemaat yang kekasih, yang dikasih Tuhan, yang akan dibawa oleh Tuhan menjadi mempelai Kristus sebagai perawan suci, akan dipersandingkan dengan Kristus ketika dia datang sebagai Raja kekal. Maka kita harus hargai kasih karunia itu. Amin. Dan dua poin ini, yang pertama, saya kembali kepada pembacaan tadi di Lukas 23 ayat yang ke-29. Sebab lihat, akan tiba masanya orang berkata, berbahagialah perempuan mandul dan yang rahimnya tidak
tidak pernah melahirkan dan yang susunya tidak pernah menyusui. Poin yang pertama, Bapak Ibu Saudara, menghargai kasih karunia, yaitu yang pertama, merawat kasih karunia itu. Boleh sama-sama 3, 2, 1, merawat kasih karunia itu. Perhatikan Bapak Ibu, ketika Yesus berkata, hai putri-putri Yerusalem, jangan tangisi aku, tapi tangisilah dirimu dan anak-anakmu. Ya, perhatikan kalau kita lihat situ, tidak dibilang hai perempuan Yerusalem atau hai wanita, hai putri-putri Yerusalem. Ini punya skop pemahaman yang lebih luas. Artinya bahwa keturunan Israel menolak Yesus Kristus pada waktu itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat atau Mesias yang dijanjikan. Mereka menolak. Mereka katakan salibkan dia, salibkan dia. Dan ini sesuatu penolakan Israel yang terhadap kasih karunia. Dan kalau kita lihat ternyata bahwa apa yang Yesus Tuhan sampaikan di sini, berbahagialah perempuan mandul dan yang rahimnya tidak pernah melahirkan, itu sebenarnya gaya bahasa apa namanya ya? Itu sindiran atau gaya bahasa sarkasme, sindiran yang pedas. Karena Tuhan Yesus mengambil ini perbandingan Yesaya 54 ayat yang pertama. Ya, saya akan melihat dulu Yesaya 54 ayat yang pertama supaya kita punya pemahaman yang bisa lebih luas. Ya, di situ dikatakan Yesaya 54 ayat yang pertama, bersorak-sorailah hai si mandul yang tidak pernah melahirkan, bergembiralah dengan sorak-sorai dan memekiklah hai engkau yang tidak pernah menderita sakit bersalin. Dengar baik Bapak Ibu Saudara, hal ini atau ayat ini dikutip oleh Tuhan Yesus sebagai satu sarkastis ya, atau sarkasme, sindiran pedas bahwa orang Israel menolak Kristus. Dan ini sesuatu sebenarnya yang sangat menyedihkan. Ya, dia katakan lebih baik orang yang mandul yang tidak pernah melahirkan. Kenapa? Ketika kelahiran dari orang-orang Israel turun-temurun seharusnya itu berkat yang akan sampai kepada Kristus sebagai pokok keselamatan untuk menyelamatkan Israel. Tapi mereka menolak. Sehingga Yesus katakan lebih baik berbahagia orang yang mandul tidak pernah melahirkan. Karena kenapa ya? Seperti itu merupakan satu sindiran. Ini sesuatu hal yang sangat pedas Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena kalau dalam Mazmur 103 ayat 4 ya, Mazmur 103 ayat 4 mengatakan, dia yang menebus engkau dari lubang kubur, dia yang memahkotai engkau dengan apa? Kasih karunia dan rahmat. Kasih setia dan rahmat, kesed dan rahim ya. Kasih setia dan rahmat. Rahmat itu juga rahim, kasih karunia yang luar biasa. Dan ternyata Israel tidak menghargai itu. Telah ditebus dari lubang kubur, bahkan memahkotai dengan kasih setia dan rahmat, mereka tidak. Sudah diberikan keturunan yang luar biasa. Orang Israel itu kan pintar-pintar Yahudi sampai hari ini. Luar biasa pimpinan penyertaan Tuhan. Dan tanah perjanjian Kanaan itu berlimpah susu dan madu. Ya. Sampai hari ini dengan teknologi yang tinggi menghasilkan produk-produk yang menjadi diekspor ke negara-negara Eropa, terutama buah-buahnya, bahkan juga hasil tanahnya luar biasa. Mereka diberkati dalam tanahnya. Dan ternyata berbicara berkat ini memang yang tadi saya poinkan itu bukan berbicara emas perak, tetapi keturunan dan juga tanah. Nah, kita perbandingkan Kejadian pasal 28 ayat yang ke-13 dan 14. Ya, saya baca referensi dulu supaya kita bisa masuk kepada pemahaman. Kejadian pasal 28 ayat yang ke-13 dan 14. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, akulah Tuhan, Allah Abraham nenek moyangmu dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan Ku berikan kepadamu kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan, dan olehmu serta keturunanmu semua kau di muka bumi akan mendapat berkat. Itu keselamatan dari Tuhan Yesus. Betapa luar biasa, berarti bahwa berkat ini berbicara tentang keturunan dan juga tanah perjanjian.
Itu dalam konteks Israel. Dalam konteks kita apa? Dalam konteks orang Kristen itu berbicara yang pertama keluarga. Ya, tadi kan saya katakan tadi keturunan itu keluarga. Keluarga itu anak-anak kita, itu tanggung jawab kita. Bapak Ibu Saudara, ini yang saya katakan tadi terdegradasi. Strategi iblis hari ini, bagaimana dia ingin supaya keluarga Kristen itu hancur. Ya, nah kalau kita tahu strategi iblis seperti apa, maka kita harus paham hal ini. Ketika dia masuk dalam dunia perselingkuhan, karena media sosial gencar dengan hal-hal yang menawarkan tentang keinginan sesuatu yang sifatnya kedagingan, itu dimunculkan. Kan saya pernah katakan dalam setiap ibadah pernikahan, Tuhan memberikan mandat. Yang pertama prokreasi, beranak cucu, yang kedua rekreasi. Itu ada kenikmatan di sana. Tetapi manusia putar, kenikmatan duluan, beranak cucu itu lain, pada itu berkat. Nah sehingga membenarkan perlakuan yang keliru tentang menghargai perkawinan tadi, mulai muncul di sana, ada perselingkuhan, ada persinahan, macam-macam. Ya, karena ini strategi iblis untuk menghancurkan keluarga Kristen. Kalau keluarga hancur, keluarga broken home, mau jadi apa? Mau jadi apa rumah tangga Kristen? Sehingga banyak terjerumus dalam prostitusi, dalam pergaulan bebas, di dalam narkoba, kekerasan banyak hal. Dan disitulah gereja kehilangan pilar. Dan hari ini kalau engkau, saya dan jemaat memiliki keluarga, hargai keluarga kita. Kalau dipercayakan ada keturunan, ada anak-anak yang mungkin mulai dari kecil berupaya untuk membawa mereka kepada Tuhan. Jangan nanti sudah mulai usia belasan dia sudah mulai ngilu ke sana, balapan, tawuran, kekerasan, narkoba, baru gembala, Pak Pendeta tolong doakan anak saya begini-begini. Ya, dia sudah proses rusak sekian puluh tahun semasa dari proses. Padahal ketika dia waktu masih kecil, kita harus berupaya untuk menanamkan nilai-nilai kerohanian. Ajar dia firman Tuhan, ajar dia beribadah, ajar dia dekat dengan Tuhan. Jangan cuma nonton, main game segala macam, kemudian juga hal-hal yang lain, keliuran kiri kanan, diajar keluar dia jam 10, mau pulang jam 100, tidak perlu ditahu dan tidak perlu dipusing. Kita keliru. Kita sementara tidak menghargai kasih karunia Tuhan. Saya bersyukur kalau melihat anak-anak Tuhan tempat ini, mulai dari kecil mereka dibawa kepada Tuhan. Mungkin mereka belum mengerti ibadah. Ketika dia besar, remaja, ya, dia ada di samping papa mamanya, dia ada beribadah, bahkan juga pergaulan yang terkontrol. Oleh karena kenapa? Terbentuk mindsetnya sejak kecil. Betapa luar biasa ini. Dan ini harus kita pahami dengan benar. Jangan anggap remeh. Sehingga pendidikan dalam usia dini tentang nilai-nilai kerohanian itu sangat-sangat penting. Sama pentingnya dengan kita memberikan dia intelektualitas, kasih sekolah dia. Ini sangat penting. Dan itu harus menjadi tanggung jawab kita. Kenapa? Karena berkat itulah keturunan rahim diberkati. Ya, bagi yang belum mempunyai keturunan, ya engkau berdoa untuk hal itu supaya rahim itu diberkati. Karena disitulah berkat Tuhan akan dialirkan bagi saya dan saudara. Dan ini yang sangat ironis bahwa begitu banyak keluarga-keluarga Kristen yang hancur oleh kenapa? Dari keluarga yang tidak harmonis, yang hancur, yang berantakan, ya, dan macam-macam. Dan poin ini saya menekankan dengan sedikit penekanan yang agak keras. Kenapa? Supaya kita memahami. Lebih baik kita mandi keringat untuk mendidik anak kita sejak dini daripada nanti kita setelah besar mandi air mata, ya, oleh karena bergumul oleh sesuatu yang kita lihat dalam kehidupan anak-anak atau generasi kita yang sulit untuk berubah. Ya, bahkan di beberapa tempat saya pernah membaca ada anak-anak yang bunuh orang tuanya. Dia sembelih lagi mengatakan betapa bejat kehidupan hari-hari ini. Dan oleh karena itu betapa sangat penting keluarga yang diberikan oleh Tuhan kepada kita merupakan satu tanggung jawab yang harus kita terus berjuang untuk membawa mereka. Saya senang kalau anak-anak sejak dini sudah mulai pelayanan, ya, dia ada walaupun dalam bentuk yang sangat sederhana, mungkin cuma membagikan warta, traktat, ataupun juga ya membantu yang hal-hal yang biasa, gitu bentuk pelayanan dibawa dalam kehidupan seperti ini. Dan itu menjadi tanggung jawab kita sebagai orang tua. Dan sebagai keluarga tentunya kita harus menjadi teladan dalam pendidikan iman. Ya.
Biar kita mau suruh anak-anak ibadah, berdoa ke gereja, tapi kalau orang tua sendiri tidak mau ke ibadah, tidak mau ke gereja, mana mungkin anak-anak bisa ikut? Dia melihat ya di sisi kiri kanannya atau apa yang diamati dalam kehidupannya. Dan ini sangat penting. Beruntunglah ya Bapak Ibu Saudara yang senantiasa ada dalam pelayanan, ada dalam ibadah aktif. Itu anak-anak melihat, mereka meniru, mereka mencontoh. Dan itu akan terbawa dalam kehidupan kita. Dan itu harus diperjuangkan sejak dini. Karena anak-anak ketika dia mengenal lingkungan, itu mulai dari dia usia 0, dia mengenal lingkungannya sampai dia 4, kemudian 8 tahun, itu waktunya kita menanamkan, menancapkan ya nilai-nilai rohani kepada mereka. Nanti kalau sudah besar itu agak repot, walaupun bisa, tapi agak repot. Dan bersyukur kalau hari ini anak-anak kita yang sudah menginjak remaja, mereka cinta Tuhan, mereka ada dalam ibadah, mereka senantiasa melakukan hal-hal yang sifatnya positif, tentunya akan mempermuliakan nama Tuhan. Ini sangat luar biasa Bapak Ibu Saudara. Kemudian juga berkat ya dalam keluarga, itu keturunan yang kedua tanah ya kalau orang Israel. Kalau kita apa? Itu sarana untuk mendapatkan berkat. Ya karena tanah bagi orang Israel itu bisa tempat untuk bercocok tanam, bisa untuk menghasilkan hasil tanah yang melimpah luar biasa. Bagi saya dan saudara gereja Tuhan hari ini, berkat Tuhan itulah tempat kita mendapatkan berkat. Apapun pekerjaan kita, bukan levelnya, bukan gengsinya, tetapi di mana kita memiliki satu penghargaan kepada berkat itu. Dan kalau kita dipercayakan, entah itu mungkin sebidang tanah, entah itu hanya sebuah kios, entah itu sebuah profesi yang mungkin dianggap kecil, tapi kalau kita tekun, ulet, berintegritas di sana, disitulah berkat Tuhan akan mengalir dalam kehidupan kita. Amin. Ya hari ini begitu banyak tantangan yang kita hadapi dalam dunia, terutama dalam perbaikan ekonomi karena banyak negara yang mengalami resesi. Tetapi dengan baik, manakala apa yang dipercayakan oleh Tuhan kemudian kita lakukan sebaik mungkin, tentunya dengan takut akan Tuhan, ada integritas di sana, ada ulet, ada juga rajin dan juga pantang menyerah. Disitulah Tuhan pasti akan memberkati kita. Disitulah Tuhan akan menyertai saya dan saudara. Kenapa? Karena Tuhan memberkati kita. Ya, yang pertama tadi keturunan, yang kedua berbicara juga dalam pekerjaan tanah atau wilayah. Bagi orang Israel, bagi kita itu pekerjaan kita. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, betapa luar biasa tentang rahim, ya, tentang kasih karunia dari Tuhan kepada saya dan saudara, sehingga kita perlu merawat kasih karunia itu. Dan bagaimana cara merawatnya? Saya katakan tadi, lakukanlah ketika kita memiliki keluarga, jaga hubungan suami istri itu harmonis sehingga anak-anak akan melihat dan mencontohi kita. Ya, kalau di rumah terjadi perbantahan, pertengkaran, ya, yang suami bilang NASU, yang istri balas lagi, bukan cuma NASU tambah K bilang lagi di awal ya, K NASU kan begitu biasa tuh, supaya menekankan. Apa yang terjadi? Itu sama dengan mengeluarkan lawan berkat apa? Kutuk. Mengeluarkan kutuk. Bukan jadi berkat, malah sesuatu yang sangat fatal dalam kehidupan kita. Iblis tangkap itu, dijadikan sesuatu yang terjadi. Karena kita tidak melahirkan atau menurunkan atau menyebarkan berkat, bukan teladan yang kita sampaikan. Saya berbicara hal ini tentunya bukan saya sudah lebih dari para Bapak Ibu Saudara, banyak keterbatasan dan kekurangan. Tetapi ketika belajar hal ini, setiap hal yang dilakukan harus betul-betul menyenangkan hati Tuhan. Ya, jangan kita sendiri kepada anak-anak kita kata-kata. Ada orang yang saya lihat biasa, saya ngeri dengan kata-kata minta doa anak, ya begini anak doa, macam-macam kata, minta doa anak, macam-macam. Terus kita harus berdoa. Setiap kata-kata kita berkat, karena keturunan kita adalah berkat dari Tuhan. Dan disitulah Tuhan akan menyertai kehidupan kita dan pasti memberkati kita. Ketika kita merawat kasih karunia yang Tuhan berikan kepada saya dan saudara, itu poin yang pertama. Poin yang kedua, masih berkisah di ayat 29 Lukas pasal 23 tadi. Saya baca supaya kita ingat lagi. Sebab lihat akan tiba masanya orang berkata, berbahagialah perempuan mandul dan yang lainnya tidak pernah melahirkan dan yang susunya tidak pernah menyusui. Poin yang pertama menghargai kasih karunia tadi apa? Merawat
kasih karunia. Yang kedua, memahami tujuan kasih karunia. Sama-sama 3, 2, 1. Memahami tujuan kasih karunia. Ternyata Bapak Ibu Saudara bahwa kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita itu punya tujuan. Itu punya sasaran. Ketika dia punya sasaran, tentunya kita harus memahami hal ini supaya kita sampai kepada sasaran, jangan tergantung. Jangan hanya kepada prosesnya, tidak melihat apa tujuan dari kasih karunia itu. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, ketika disampaikan oleh Tuhan Yesus kalimat ini kepada putri-putri Yerusalem, ya, dikatakan tangisilah anak-anakmu. Kenapa? Sebab konsep berpikir orang-orang Israel pada waktu itu, terutama yang ada di Yerusalem, yang melihat pelayanan Yesus, yang melihat segala tanda-tanda mujizat, itu hanya sampai di situ. Maksudnya mereka hanya sebatas jasmani dan mujizat. Mereka hanya terbatas tentang pertolongan Tuhan yang sifatnya adikodratif, pemenuhan jasmani. Bukan tidak penting kita berdoa bagi pemenuhan jasmani, karena Tuhan Yesus ajarkan, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Itu ajaran Tuhan Yesus. Tetapi konsep kita itu bukan tujuan. Tujuan kita itu harus jauh ke depan, dan kita harus pahami apa tujuan kasih karunia itu. Nah, kita akan bandingkan. Coba buka Yohanes pasal 12 ayat 12 dan 13, kemudian kita lompat ayat 17 18. Yohanes pasal yang ke-12 ayat yang ke-12 sampai dengan 13. Nah, ini di situ Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Keesokan harinya, ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem, mereka mengambil daun palen dan pergi menyongsong dia sambil berseru, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan Raja Israel. Positif enggak? Positif. Luar biasa, luar biasa. Mereka mengeluarkan Tuhan Yesus. Mereka mengagungkan dia. Mereka memuji dia. Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan Raja Israel. Tetapi motivasi, mindset, konsep mereka keliru. Kenapa? Karena mereka mengharapkan Yesus itu sebagai Raja Jasmani. Dia akan membebaskan mereka dari jajahan bangsa Roma. Bahkan yang lebih parah lagi, mereka hanya melihat mujizat perkara-perkara dasar yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Nah, coba lihat selanjutnya di ayat yang ke-17 dari Yohanes 12 tadi. Orang banyak yang bersama-sama dengan dia, maksudnya dengan Yesus, ketika ia memanggil Lazarus keluar dari kubur dan membangkitkannya dari antara orang mati, memberi kesaksian tentang dia. Sebab orang banyak itu pergi menyongsong dia karena mereka mendengar bahwa ia apa? Membuat mujizat itu. Hanya sampai di situ, ya. Itulah juga cerminan kekristenan yang ada hari ini, kalau saya boleh katakan demikian. Seringkali kita ikut Tuhan, seringkali kita memuji menyembah Tuhan ketika rumah tangga saya diberkati, usaha saya diberkati, Cingke menghasilkan buah yang luar biasa, pohon-pohon vanila luar biasa berbuah. Ya, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Ya, posting-postingan terus di media sosial tidak salah, ya. Tetapi jangan hanya sampai di situ, Bapak Ibu Saudara. Ketika Cingke tidak berbuah, vanila orang curi, mana Tuhan bilang Tuhan menjaga Israel tidak pernah terlelap. Baru di BT vanila orang curi semua, ya, mulai menggerutu lagi, posting lagi menggerutu. Pada kemarin berhosana, terpujilah Tuhan yang berkati. Minggu depan dicuri, kurang ajar tuh pencuri, ya, semua saya punya dicuri, mulai butuh lagi keluar. Nah, kenapa? Karena konsep berpikir kita hanya sampai kepada sesuatu yang sifatnya jasmani. Dan ini yang terjadi bagi orang-orang Israel pada waktu itu. Mereka memuji Tuhan, tetapi belum berselang waktu, belum lama kemudian di Yerusalem, di kota yang sama, ketika Yesus ditangkap oleh para ahli Taurat, Yudas mengkhianati dia, dia dibawa. Apa mereka bilang? Apa? Salibkan dia, salibkan dia, bebaskan Barabas. Karena Barabas itu pejuang nasional pada waktu itu. Pok ganti. Pilatus tanya, mana mau bebaskan? Yesus Barabas atau Yesus ini dari Nazaret? Bebaskan Yesus Barabas, salibkan Yesus yang disebut Kristus. Berbeda. Konsep pemikiran mereka hanya sampai kepada hal-hal yang sifatnya jasmani. Ketika tidak terpenuhi harapan mereka, Yesus harus menjadi Raja Israel,
Seperti Daud membebaskan mereka dari, kalau Daud orang Filistin, bangsa-bangsa lain, Yesus juga harus bikin keturunan Daud. Tidak demikian mereka dapatkan. Mereka kecewa, salibkan dia. Bukankah kita juga sebagai orang Kristen hari ini tanpa sadar, oleh karena sesuatu yang kita harapkan tidak terpenuhi, kita bisa berkata salibkan dia, walaupun mungkin bukan dengan kata-kata, tapi dengan tindakan kita. Untuk apa ibadah-ibadah? Untuk apa melayani? Kok bagi-bagi di kehidupan saya? Ya, saya aktif pun juga tidak berubah kok kehidupan saya begini-begini terus. Rumah tangga saya, pekerjaan saya, usaha saya begini-begini terus, mandek, tidak ada perubahan. Kita sama juga dengan berkata salibkan dia dengan tindakan seperti itu, walaupun tidak terucapkan, tapi dengan apa yang kita lakukan, apa yang muncul. Itu kenapa? Karena kecewa dengan apa yang kita harapkan, bukan untuk pemenuhan jasmani kita, sehingga kita bisa juga berkata salibkan dia. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, kalau kita memahami tentang kasih karunia, Tuhan itu baik, Dia rahim, ya rahim, Dia memberikan, Dia punya kasih setia yang luar biasa. Mari kita membaca Mazmur 103 ayat yang ke-13. Ini yang akan saya bacakan nanti sore juga, tapi saya akan bandingkan ini dulu. 103 ayat yang ke-14, ayat 13 ya. 103 dikatakan, Mazmur 103:13, seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian juga Tuhan, situ Adonai, huruf besar, sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Dengan baik, Bapak Ibu Saudara. Di sini dikatakan seperti Bapa rahim kepada anaknya, itu dipakai rahim kata sayang yang tadi saya bilang, memberkati di dalam memberikan keturunan dan juga tanah perjanjian, dan bagi kita juga tentunya penyertaan dalam kehidupan ini. Siapa sih bapak-bapak dunia? Bagi bapak ibu saudara yang sudah jadi ayah, ya saya sudah seorang ayah, seorang bapak, saya tahu bagaimana ketika anak-anak saya membutuhkan pertolongan saya. Bahkan tanpa dibilang pun, saya sebagai orang tua tahu ketika mereka butuh sesuatu. Tanpa dibilang, saya tahu ketika mereka membutuhkan sesuatu, ketika mereka juga ingin sesuatu, itu respon reaksinya untuk cepat memenuhi. Dipakai sini seperti Bapa sayang anaknya. Demikian juga Tuhan. Ya, di sini demikian juga Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Itu rahim juga. Demikian juga Tuhan sayang, Tuhan rahim kepada apa? Orang-orang yang takut akan Dia. Tapi di sini ada perbedaan. Kalau di atas seperti Bapa sayang kepada anaknya, kalau kedua seperti Tuhan rahim sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Berarti ada satu definisi di sini, ada satu batasan. Tuhan akan rahim kepada orang-orang yang takut akan Dia. Dan jangan heran ketika kita memberontak kepada Tuhan. Mungkin bukan dengan kata-kata, tetapi dengan tindakan kita, kita tidak akan mendapat rahim dari Tuhan karena kita tidak takut akan Dia. Tetapi kalau kita takut akan Tuhan, tunduk dan hormat kepada Dia dengan baik, seperti Bapa rahim kepada anaknya, demikian juga Tuhan rahim kepada orang-orang yang takut akan Dia. Amin. Pertanyaan saya, dalam kehidupan kita, apakah kita termasuk orang-orang yang takut akan Tuhan? Nah, itu pertanyaannya. Kalau hal ini menjadi pertanyaan bagi kita, kita mulai melebar ke berbagai macam hal. Takut akan Tuhan apa? Dalam soal bagaimana kita hormat akan Tuhan. Tuhan tidak kelihatan. Kita menyanyikan Hosana Haleluya, walaupun bukan cuma 12 kali, 24 sampai kali berapapun juga. Kalau bibir mulut kita tidak mengucapkan berkat senantiasa dalam keluarga rumah tangga, itu tidak ada gunanya. Tuhan tahu kita munafik. Tuhan tahu kita berpura-pura. Karena Tuhan tahu orang yang takut akan Dia. Betapa pentingnya kita memperbaiki hati kita di hadapan Tuhan. Dan oleh karena itu ketika kita merenungkan hal ini, tentunya ada sesuatu yang menggerakkan. Ketika itu tergerak, maka kita akan berkata, Tuhan ini saya, ampuni saya. Tetapi kalau kita, ini bukan kita, itu si A, itu si B, itu si C, dengan baik, kita belum memahami apa itu kasih karunia. Kita belum termasuk orang-orang yang takut akan Dia, dan kita belum termasuk orang yang akan menerima rahim daripada Bapa Surgawi yang sungguh katakan amin. Dan oleh karena itu dengan baik bahwa
pesan firman Tuhan ini sangat penting untuk kita renungkan. Memang ini sesuatu yang agak sedikit keras, tetapi obat bagi kita. Obat itu pahit, tapi untuk kebaikan kita harus minum. Demikian juga seperti ini, sehingga kehidupan kita akan kita pahami seperti apa maksud Tuhan tentang tujuan daripada kasih karunia itu. Sebab ketika Tuhan menginginkan saya dan saudara takut akan Dia, karena kita dipersiapkan. Kan yang akan menjadi mempelai Kristus ketika Dia datang bukan yang sembarang. Perawan suci kata Alkitab. Itu tentang kehidupan kita yang kudus, yang berkenan dan yang sempurna. Saya dan saudara, kita sama-sama berjuang untuk hal itu. Amin. Berjuang itu mulai muncul dalam rumah tangga kita. Seorang suami mengasihi istri itu kepada suami. Suami anak istri dia sayang kepada anak-anak, hormat kepada orang tua. Itu kemudian akan terbawa di masyarakat di mana kita berada. Itu akan terlihat dan akan dinikmati oleh orang lain. Oleh karena kenapa? Hidup kita takut akan Tuhan. Dan ketika kita sudah demikian, maka pemeliharaan Tuhan tadi, rahim dari rahmatnya itu akan turun. Saya kan pernah bilang minggu lalu, ketika kita berintegritas dalam kata-kata perbuatan, orang akan percaya kita ketika kita join bisnis sama-sama. Ketika kita bekerja, akan dipercaya oleh atasan kita. Kalau kita integritas jujur, ketika kita dimanapun juga berada, sebagai apapun kita, dimanapun profesi kita, tanah yang diberikan oleh Tuhan, serana untuk mendapatkan berkat, kita jujur di sana, Tuhan pasti akan berkati kita. Saya bersyukur bahwa hari ini vanili sudah naik harga. 10-an tahun lalu itu di embargo dari Indonesia, Sulawesi. Kenapa? Yang kering vanili dicampur dengan kawat, bentang, jatuh harga. Ya. Nah ini kita akan merubah mindset kita. Dunia saja tidak mau yang seperti itu, apalagi Tuhan. Tetapi kalau Tuhan tidak kelihatan, kemudian kita berintegritas di sana dengan baik juga, bahwa disitulah Tuhan akan memberkati kita, dimulai dari hal-hal yang terkecil. Amin. Nah ini akan luas penjabarannya kalau saya jelaskan. Tadi poinnya seperti itu, bahwa seperti Bapa sayang kepada anaknya, seperti Bapa rahim kepada anaknya, demikian juga Tuhan Adonai rahim kepada orang yang takut akan Dia. Dan disitulah kita juga akan memahami tujuan kasih karunia itu untuk kita lakukan sampai kita masuk kepada kekekalan langit baru dan bumi baru. Dan disitulah juga kita menghargai apa yang namanya kasih karunia. Dan menghargai kasih karunia itu, poin yang pertama tadi apa? Merawat kasih karunia. Rawatlah kasih karunia itu. Mulai dari keluargamu, mulai dari pekerjaan yang Tuhan berikan, percayakan kepadamu. Itu berkat. Bahkan juga berkat anugerah keselamatan dari Yesus Kristus yang diberikan kepada kita untuk hidup yang kekal. Mari kita rawat. Kita rawat, jaga baik-baik. Dan yang kedua, kita pahami tujuan kasih karunia itu. Bukan hanya untuk di dunia ini, tetapi sampai kepada yang kekal. Sehingga fokus kita bukan dunia ini. Jangan seperti orang Israel, hanya dengan mujizat harus dibangkitkan, mereka ikut Tuhan. Dan mereka menyambut Dia ketika Dia datang. Hosana bagi Dia yang datang dalam raja Israel. Tetapi belum lama kemudian mereka juga yang mengatakan salibkan Dia. Dan kita hari ini jangan sampai, kalau mungkin keluarga, rumah tangga, pekerjaan, usaha kita belum memenuhi standar yang kita harapkan, kita harus masuk dalam rencana Tuhan. Fokus kita adalah fokus yang jauh ke depan, supaya jalan kehidupan kita pun juga yang berseru salibkan Dia, walaupun tidak kita katakan. Tapi kalau kita memahami tentang tujuan keselamatan, tujuan kasih karunia itu, maka hidup kita akan mempermuliakan Tuhan. Dan di dalamnya juga rahim dari Tuhan akan menyertai saya dan saudara. Amin. Amin untuk firman Tuhan. Kita akan siapkan hati kita untuk masuk